Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA. Ini adalah materi yang terakhir, yakni materi sel saraf. Sel saraf itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yakni menerima informasi rangsangan dari alat indera. Bisa dari mata, hidung, kulit kita, lidah kita, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsinya adalah memproses informasi. Yang ketiga adalah memberi tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan. Sel saraf kita itu gambarnya seperti kabel ya. Ini adalah struktur sel. Jadi sel saraf itu adalah seperti kabel. Kalau digambar seperti ini. Serabut-serabut ini namanya dendrit. Lalu ada badan sel. Di tengahnya ada nukleus. Lalu ini akson. Akson itu terdiri dari selubung myelin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Lalu di akhirnya ada ujung akson. Fungsi dari dendrit adalah menerima rangsangan dari luar. Jadi yang pertama kali menerima rangsangan dari luar atau dari alat indera adalah dendrit. Lalu dendrit nanti diteruskan ke badan sel. Badan sel diteruskan ke akson, lalu yang terakhir ujung akson, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Macam-macam sel saraf ada 3. Ada yang namanya saraf sensori atau saraf sensor. Yang kedua ada saraf motor atau saraf motorik. Yang ketiga adalah saraf penghubung atau konektor. Fungsi saraf sensori yaitu untuk menghantarkan rangsangan ke saraf pusat, yakni otak. Jadi semua saraf itu berpusat pada otak. Jadi saraf pusat kita adalah otak. Saraf motorik adalah menghantarkan saraf menuju efektor atau sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir adalah saraf penghubung atau konektor, yaitu untuk menghubungkan saraf sensori dan juga saraf motorik. Mekanisme gerak itu ada 2. Ada namanya gerak sadar dan gerak tidak sadar atau refleks. Gerak sadar jalannya adalah reseptor. Kita meriksa reseptor bisa dari alat indera, lalu menuju saraf sensori, lalu menuju ke otak. Kalau kita geraknya sadar berarti harus menuju ke otak, kita bisa berpikir, lalu ke saraf motorik, lalu ke efektor. Sedangkan kalau gerak tidak sadar atau refleks, dari reseptor menuju saraf sensori langsung ke sumsum tulang belakang. Jadi kalau kita refleks itu tidak usah ke otak, dari langsung ke sumsum tulang belakang. Setelah itu saraf motorik dan efektor. Contohnya ketika kalian tersandung atau tersandung batu, kira-kira geraknya sadar atau refleks? Gerak refleks, karena kan ketika kita tersandung batu, kita kan tidak mungkin berpikir dulu, aku ada batu, aku tak jatuh, kan enggak. Kita kan pasti refleksnya bagaimana? Kita jatuh, langsung jatuh. Kalau kesandung ya enggak pakai berpikir lagi. Makanya kayak tersandung itu namanya gerak refleks, tidak pakai ke otak. Sedangkan kalau gerak sadar itu langsung menuju otak dulu. Misalnya kita mencium bau makanan, itu kan dari alat indera hidung, lalu menuju saraf sensori. Bau, terus menuju ke otak. Sepertinya itu kayak bau ikan asin. Kan kita bisa berpikir, oh itu ikan asin. Terus saraf motorik efektor. Efektornya gimana? Kalau kita melihat atau mencium bau masakan, berarti air liur kita menetes. Tapi kita bisa berpikir, oh itu baunya harum, pasti bunga mawar, pasti ikan asin, apa gitu kan, pasti kita bisa berpikir kalau gerak sadar. Kalau gerak tidak sadar atau refleks itu tidak pakai ke otak, langsung ke sumsum tulang belakang. Otak ini adalah bagian-bagian otak. Ada yang namanya otak besar. Yang besar ini ya, ada otak tengah. Yang di tengah ini ada otak kecil. Setelah itu ada sumsum lanjutan. Lalu ini nanti menghubung ke
sumsum tulang belakang. Bawahnya otak tengah itu sumsum lanjutan. Fungsinya otak besar adalah untuk berpikir, mengingat, mendengar, dan membau. Nah, ini adalah fungsi dari otak besar. Otak tengah yang ini ya, yang ada gundukan kecil adalah untuk refleks mata dan akomodasi mata. Lalu ada otak kecil ini ada di belakang kepala ya, di bawah. Otak kecil adalah pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Makanya kalau kalian di sekolah itu kalian tidak boleh bergurau. Ada orang yang mau duduk lalu seret bangkunya, akhirnya kepala belakangnya otak kecilnya kebentur meja atau lantai, dan nanti bisa berbahaya karena otak kecil untuk pusat keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Bisa saja stroke atau hilangnya saraf-saraf yang lain. Soalnya kan ini keseimbangan tubuh, meskipun kecil tapi keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Jadi hati-hati kalau kalian bercanda ya, jangan keterlaluan. Lalu ada sumsum lanjutan. Nah, ini di bawahnya otak tengah, mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Nah, demikian tadi 2 materi terakhir, jangan lupa ditulis ya. Lalu ini adalah kisi-kisi PTS. Nah, PTS ini nanti bab setelah ujian saja ya, jadi bab listrik statis dan listrik dinamis yang berisi tentang tanggal triboelektrik atau aliran elektron, atom, bagian-bagian atom, ada proton, neutron, elektron, terus perhitungan hukum kolom. Hukum kolom ini yang rumusnya kakiku F sama dengan kakiku retak. Lah itu dipelajari lagi. Lalu ada sel saraf dan otak, ada arus AC dan arus DC, ada elemen primer dan sekunder, ada ya baterai. Lalu ini ada perhitungan lagi, perhitungan hukum Ohm yang kemarin kalian kerjakan, dan jika diketahui muatan dan waktu. Hukum Ohm yang I sama dengan V per R dan I sama dengan Q per T jika diketahui muatan dan waktu. Jadi 2 itu. Jadi 3 ya perhitungannya. Perhitungan hukum kolom, hukum I dengan hukum Ohm, yang satunya I dengan jika diketahui muatan dan waktu. Lalu ada GGL seri dan paralel. Ada energi alternatif, ada hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Selamat belajar. Semoga nanti hasilnya memuaskan, dan Bu Fia harap kalian mengerjakannya bersungguh-sungguh. Jangan lupa ditulis tadi pelajaran yang terakhir tentang sel saraf dan otak. Jangan lupa kirim ke Bu Fia, kasih nama. Demikian pembelajaran hari ini. Kita bertemu di semester 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.